Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, yaitu Debat Channel. Pada kesempatan kali ini, Debat Channel akan menyajikan sebuah perdebatan atau diskusi antara Ustadz Zulkifli M. Abbas versus umat Kristen. Perdebatan ini sangatlah seru sekali untuk kita simak, sahabat. Perdebatan kali ini membahas tentang Paulus, nabi palsu. Bagaimanakah keseruan perdebatan kali ini? Namun sebelum kita menyimak video perdebatan selengkapnya, saya ingatkan seperti biasa untuk rekan-rekan saya yang baru gabung, jangan lupa untuk mendukung channel Muslim, channel Kristolog, dan channel Islam lainnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tombol loncengnya ditekan supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yang sudah subscribe dan ikut membesarkan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Karena dengan subscribe, Anda ikut membentengi umat dari kemungkaran kaum kafir. Tidak usah berpanjang lebar lagi, mari kita simak video selengkapnya. Paulus gak sesat, Muhammad yang sesat. Paulus hidup benar dan tidak melanggar hukum Taurat. Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Paulus banyak melanggar hukum Taurat. Pendosa, berdosa, dan bersekutu dengan iblis setan Lucifer. Oke, jelas berbeda dengan Paulus. Paulus melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus, pelayanannya selama Yesus meninggal dan mati, berserta bersama-sama dengan murid Yesus, dan mereka mengalami kematian, dan itu sudah digenapi dan harus mati, dan mereka mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Kamu baca tuh mahkota kemuliaan Tuhan, mahkota martir itu apa aja, ada 5 mahkota, dan itu tidak dimiliki Islam kan. Jadi setiap apa yang kami lakukan, pekerjaan Tuhan itu mendapatkan upah di surga nanti, bukan di bumi. Upah di surga, mahkota bersama dengan Tuhan Yesus memerintah kerajaan 1000 tahun. Islam gak ada kayak gitu kan. Makanya bertobat kamu. Nuke, sesat itu, ingat, sesat. Jalan lurus itu Yesus, bukan ala SWT. Ala SWT-mu kan setan. Oke, selamatkan malam Saudara Joshua. Saya ingin bertanya, saya tertarik dengan pernyataan saudara bahwa kerasulan Paulus itu lebih mulia daripada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saya ingin tahu siapa Paulus menurut Yesus. Coba Anda jawab singkat dan padat. Zulkifli, lu tuh pecundang, cuma jago di YouTube lu doang. Gua kemarin berapa kali sama Antonius ajak lu debat live masuk di roomnya CP. Ternyata lu pengecut dan loser, oke? Gua ketawa ngeliat lu, video lu itu, YouTube lu, bego. Masa Isa itu lahir di pohon korma? Kami tidak kenal Isa, itu kan Isa buatan Quran. Quran itu tidak menganggap Isa itu mati, melainkan hidup. Yesus itu mati dan bangkit. Itu perbedaannya. Apapun yang lu buat di YouTube lu atau Islam katakan Isa tidak mati, diserupakan, itu tidak benar. Kebenaran hakiki yang benar itu ada di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terbukti. Apapun yang kalian buat fitnahan itu, termasuk Injil Barnabas, semua yang lain-lainnya, itu tidak membuktikan kitab kami palsu. Malah kami tertawa. Itu kan kerjaan kalian. Itu kan fitnahan kalian. Betapapun kamu pintar berbicara, tapi kelihatan bodoh, termasuk Nandar, termasuk Aristo, termasuk Mogoginta, bodoh semua. Zulkifli, gue pengen tantang elu dalam minggu ini, ya, melihat elu live debat dengan CP. Jangan cuma bacot doang, berarti lu banci, tidak bisa membuktikan lu punya nyali, lu punya mental. Tantang CP karena dia kelas dunia. Lu cuma cari viewers, cuma cari duit di YouTube. Tapi hati lu dan pikiran lu jahat.
seperti iblis, Lucifer, Allah, SWT-mu, dan Ka'bah dan batu hitammu itu. Oke? Saudaraku, nggak usah panik gitu. Itu materi lain. Sekarang gunakan kesempatan ini, saya ada di sini. Giliranmu untuk membuktikan agamamu itu adalah agama yang benar. Siapa Paulus menurut Yesus? Silakan. Zulkifli, di sini ada saksi Ardin, Antonius, Okta, dan Tutung, dan yang lain Kristen di sini. Gue pengen lihat minggu ini ada live debat dengan CP di Skype. Lu download tuh Skype. Gue pengen lihat Abdul setiap grup yang ada debat, ya, PNR, Apologet, Kristen dan Islam, dan juga GAOD punyanya Jibril, tidak berani tuh, nol doang, nyoba bacot doang. Ya, termasuk Aristo tuh, Zulkifli, Faiz semua. Etan aja nggak berani hadapin gua tantang berhadapan muka, bertemu nggak berani, pengecut. Kenapa harus CP sih? Emang kamu nggak pede? Kamu kan Kristen. Di hadapan Yesus yang Anda tuhankan dengan CP itu kan sama aja ya kan? Atau CP lebih mulia dari kamu? Atau kamu mau mengakui bahwa kamu tidak ada apa-apanya, hanya CP yang punya ilmu? Nggak usah, saya yakin kamu bisa kok. Pertanyaan saya cuma pertanyaan ece-ece, pertanyaan sederhana pun. Siapa Paulus menurut ajaran Yesus? Silakan. Nggak usah bawa-bawa yang lain. Penginjilan saya itu masih seputar wilayah Indonesia, NKRI. Ya, CP itu orang luar. Sekarang Anda tampil untuk mewakili CP, ya kan? Siapa Paulus yang kau rasulkan itu menurut pandangan Yesus yang kau tuhankan itu? Udah selesai. Jawab aja. Kamu kan Kristen. Masa yang kayak gini aja kamu nggak tahu, harus ngandalin CP? Ayo, jawab gak nih? Gak usah kesurupan lah, napa? Santai aja. Kita diskusi agama itu santai. Tidak perlu saling membenci satu sama yang lain, ya kan? Nah, kalau benar kamu itu mengaku dirimu benar dalam beragama, maka tentu kamu lebih paham agamamu daripada orang lain, ya kan? Nah, saya cuma tanya satu pertanyaan sederhana aja. Siapa Paulus yang kau rasulkan yang mendirikan agama Kristen itu menurut Yesus? Menurut Yesus, Paulus adalah bla 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 bla. Nah, itu baru dibilang orang yang beriman dengan benar. Kamu jangan kabur-kaburan kayak gini dong. Ayo, atau siapa? Ini kan grup Kristen kan? Grup para pendeta kan, debater Kristen. Ayo keroyok saya dong. Siapa aja yang ada di grup ini, yuk keroyok saya dong. Tanya apa gitu, insya Allah akan saya jawab dengan baik. Ya, ada Ferguson, ada Joshua Mere, dan seterusnya. Silakan, saya dengan sabar akan menjawab pertanyaan Anda satu persatu. Monggo. Zulkifli, Anda tolol, bego, keturunan Muhammad bego, tolol, oke? Lu sudah berapa bulan gak berani jawab Antonius, Okta, gua untuk menantang debat CP. Ternyata lu pengecut. Pas hari hanya lu mana kabur semua, termasuk Simpleton, Nuka, termasuk Kriptono, Wahyu, dan Abdul lainnya. Pada kabur semua. Itu membuktikan nyali lu, Abdul, gak bisa bela Islam. Nol. Saya nggak perlu berdebat dengan orang luar. Yang ada di Indonesia ini aja. Iya toh? Lagian CP itu kan kita nggak tahu orangnya yang mana, siapa, dia di mana. Dia kan cuman boneka di belakang layar, iya kan? Cuman editor. Nah sekarang kan kamu ada tuh sebagai penyembah Yesus dan sebagai penrasul Paulus. Pertanyaan saya sederhana. Siapa Paulus menurut Yesus? Gitu. Tapi jangan dibalik ya. Siapa Paulus menurut Paulus, tapi siapa
Paulus menurut Yesus, bukan menurut gereja atau menurut Lukas, tapi menurut Yesus. Silakan. Lu korbannya Aisyah ya, 6 tahun, enak dong kontolnya si Muhammad, tua bangka, 40 tahun dia usianya. Ih, kalau gua mah jijik. Lu jadi korban berapa lu nanti, lu mikir pakai otak. Nabi lu tuh nabi dibejat, buruk. Kalau lu Nuka cinta sama Rasul, apalagi si Zulkifli, kenapa lu nggak taat dengan Rasul? Lu bunuh orang kafir, lu tukang kawin, lu kawin cerai, lu serahkan orang tua lu atau adik lu tuh yang masih kecil berhubungan dengan orang lain. Bisa nggak lah, sanggup nggak lu? Jangan cuma ngomong doang, baca doang Islam adalah agama damai dan mengikuti semua, padahal bullshit, semua bohong semua. Nggak berani kan? Gue udah tantang tuh berapa banyak tuh Abdul, tapi tidak bisa jawab. Mau bikin video buktikan tantangan gue, nggak bisa kan? Makanya kalian cuma baca doang, katanya cinta Rasul tapi tidak melakukan perbuatan apa yang dilakukan Rasul. Wah, ini sangat Kristiani cara bicaranya. Bicaralah agama dengan cara yang baik. Kalau kamu mau menjadikan itu sebagai sandaran, bahwa nanti dikatakan orang itu muslim ketika dia melakukan apa yang dituduhkan oleh orang Kristen, maka kami pun bisa menyatakan hal yang sama kepadamu. Kalau kamu pengikut Yesus, Yesus kan mati dibunuh, mati disalib menurut iman kalian. Sebagai pengikut ya kamu juga harus lakukan hal yang sama, mati dibunuh, mati disalib, kan gitu. Atau kalau kamu jadi pengikut Paulus, ya kau jadi pembunuh dulu lah. Jadi pembunuh, kemudian kamu pura-pura bertobat, kemudian kamu menulis sebuah kitab, habis itu kamu dipenggal gitu. Jadi saran saya, meskipun ini adalah sarang kalian, ini grup kalian, tolong ya jangan terlalu menghujat lah. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengenal kalian, tidak pernah rugi dengan cacian-cacian kalian. Tapi yang rugi itu kalian mencaci orang yang dimuliakan oleh Allah gitu. Ya, jadi kalau mau berdiskusi agama silakan, tapi kalau Anda hanya ingin caci maki, ya jangan di sini, ya, di pos kamling. Zulkifli, kalau lu taat dan cinta sama Rasul, kenapa lu gak melakukan perbuatan kelakuan bejat si Muhammad dan buruk, membunuh, merampok, dan memperkosa setiap wanita jajahannya dia pada waktu saat perang, dan bunuh pria-prianya. Satu hal lagi, lu ceraikan istri lu, ikuti Nabi Muhammad punya istri lebih dari 20 orang. Berani nggak? Jangan cuma bacot doang, ngomong doang cinta agama lu, cinta sama Rasul, tapi tidak melakukan, tidak bisa mengikuti seperti apa yang Muhammad lakukan dulu. Oke, buktikan dengan kerjakan video sekarang. Saya tidak bisa mengikuti alur perdebatan seperti ini ya. Anda terlalu liar, belum jinak. Kelihatan sekali bahwa Anda tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran, tidak memiliki ilmu tentang Islam. Mending Anda nyimak dulu. Itu ada tema yang dibuat oleh Ferguson yang mengatakan Islam adalah agama setan. Ya, Anda nyimak dulu biar saya berdiskusi dengan Ferguson. Kelihatannya Anda dan Ferguson cari beda-beda tipis ya. Anda nyimak aja dulu, tenangkan pikiran Anda, minum air, terus kemudian atur napas pelan-pelan. Karena dengan menghujat Rasulullah Muhammad SAW itu tidak membuat agamamu menjadi benar, bahkan menjadi semakin hina dan terhina. Oke, kamu nyimak aja ya. Saya ladeni si Ferguson dulu. Anda tidak berani kan terima tantangan gue? Kalau lu cinta Rasul, bunuh, rampok, rampas, istri, kawin, cerai, berani nggak lu?
Jangan ngomong bacot doang, buktikan videonya sekarang. Lu bunuh tuh tetangga lu yang kafir. Masuk penjara, syukur. Dan bau busuk di penjara. Ya sama kalau dengan standar itu, kalau kamu cinta Yesus, berani nggak kamu mati disalib? Ayo, berani nggak? Baik, saya jawab. Paulus sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Paulus adalah seorang pemuka agama Yahudi pada zaman itu. Dia sama seperti Islam, sangat membenci Kristen. Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, pasti dibantainya. Persis seperti Islam, ya. Pada saat itu, dalam perjalanannya dia dari Roma ke Damsyik, tujuannya untuk membunuh orang-orang Kristen di Damsyik. Pada saat itulah Yesus menangkap dia. Dan dia menjadi bertobat dari kehidupannya yang lama, sama seperti Muslim, Islam, yang jahat. Saya tidak menanyakan tentang apa yang diceritakan Lukas tentang Paulus. Saya tanya siapa Paulus menurut Yesus. Itu loh Mbak yang saya tanya. Menurut Yesus, Paulus itu adalah siapa? Bukan menurut Lukas. Yang Mbak ceritakan itu kan menurut Lukas. Lukas bercerita ketika Paulus menuju ke Damsyik, tiba-tiba rebah ke tanah, mendengar suara dari langit, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Bukan itu. Itu menurut Lukas. Yang saya tanya, siapa Paulus itu menurut Yesus, bukan menurut Lukas. Tolong jawab. Kamu bukan gak mau berdebat sama orang luar, kamu gak berani sama CP. Jangankan yang sekelas CP hebat begitu, sekelas Ustadz Malik Ferguson, sang pendakwa, dan kalah terus. Ya gak akan mungkin kamu bisa menang. Pertama, kamu gak bisa bahasa Inggris. Kedua, kamu kalah bahasa Arab sama dia. Bahasa Arabmu kan baru kemarin sore aja, ya kan? Nah, pemahaman Quran dia juga lebih maju. CP, ya kan? Dibandingkan kamu kan gak tahu apa-apa. Saya aja sering ngajarin kamu, ya kan? Soal bukti chat palsu kemarin aja kamu gagal membuktikan itu. Ternyata benar, kamu mengakui sendiri. Ada saya punya SS-nya pegang. Kamu gak berani jadiin thumbnail, ya kan? Pengakuanmu sendiri kalau akan menjadikan chat palsu editan temanmu itu sebagai thumbnail. Nah, cuman kamu gak berani mengakui itu, padahal saya pegang SS-nya. Ayo coba, malam ini kita berdiskusi, ambil satu tema. Saya yang pilih tema, kamu berani gak? Kita diskusi, temanya Islam agama setan. No hujat ya, menggunakan dalil sahih. Ya, kita buktikan apakah benar Islam itu agama setan. Berani nggak? Siapa Paulus itu menurut Yesus? Silahkan. Shalom, selamat malam Sunan Gadungan Zulkifli yang sekarang berpura-pura bersandiwara bertakia menjadi penginjil Gadungan. Kok dari tadi kamu kayaknya mencuekin saya terus, padahal saya kan nantang kamu untuk berdiskusi di grup ini. Kenapa malah ke orang lain terus? Kamu nggak berani sama saya? Ayo dong kita diskusi. Tema saya yang pilih, boleh nggak? Temanya Islam adalah agama setan. Bukan menghujat loh ya. Ini murni pakai dalil. Ya, bukan hujat. Ini pakai dalil. Oke? Kamu berani nggak? Kalau nggak berani ya sudah. Berarti orang lain cukup tahu dan bisa menilai bagaimana kemampuan kamu, keilmuan kamu di hadapan saya. Nggak berani menanggapi sama sekali ya. Terima kasih. Karena saya tahu kamu tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik. Menjawab seadanya saja, itu pun dilengkapi dengan hujatan dan cacian. Silakan Anda jawab, siapa Paulus yang kau anggap rasul menurut Yesus? Ingat, menurut Yesus. Siapakah Paulus itu? Jawab. Tolol. Saya sudah jawab di atas. Lu tinggal dengar saja, tolol.
Nggak usah lu nanya pertanyaan yang sama terus. Dia tolol, saya sudah jawab di atas. Lu dengar saja, ya, VN saya. Dia tolol, dia tolol, dengar VN saya di atas. Jangan histeris lah, ini kan rumah kalian, saya tamu di sini. Saya kan tanya baik-baik, pertanyaan saya sopan. Siapa Paulus itu yang kau anggap rasul yang mendirikan agama Kristen itu menurut Nabi Allah bernama Yesus? Siapa Paulus itu, siapa menurut Yesus? Bukan menurut kalian loh, tapi menurut Yesus. Ayo. Saya sudah jawab di atas, tolol. Lu tinggal dengar saja penjelasan saya di atas. Nggak usah lu kejar-kejar saudara saya. Saya sudah jelaskan di atas. Tinggal lu dengar VN saya, tolong. Ya. Jadi nggak usah banyak bacot lu di sini. Saya sudah dengarkan. Dan yang kamu paparkan itu adalah menurut Lukas. Pertanyaan saya menurut Yesus, bukan menurut Lukas. Siapa Paulus menurut Yesus? Kalau menurut Lukas, Paulus adalah rasul. Nah sekarang, menurut Yesus, Paulus itu siapa? Jawab dong. Langsung salto. Gak ngucap salam, gak balas salam gua, langsung tiba-tiba salto ngasih topik. Giliran gua ngasih topik gak berani dijawab. Iyalah. Coba kalau gue ngasih topik tentang agama lu, kebongkar semua, malu dong salto-salto lu kayak gini. Kamu berani nggak? Saya tantang berdebat. Tema malam ini, Islam agama setan. Bukan pakai hujatan lo ya, ini murni, pure, sahih pakai dalil. Berani nggak? Kalau nggak berani ya udah, biar penonton-penonton di YouTube-mu itu menilai sendiri bagaimana ilmumu dan bagaimana tingkahmu di hadapan saya yang langsung salto-salto. Belum apa-apa, padahal gue ngucapin baik loh, salam baik, mengucapkan salam, nggak dibalas apa-apa langsung salto. Ini orang ngelawak loh. Siapa Paulus menurut Yesus? Nah, dari sini bisa kita lihat siapa yang ajaran setan. Kalau Yesus yang adalah Eso atau Yesua tidak pernah mengenal Paulus, lalu kemudian kalian mengangkat Paulus menjadi nabi, menjadi rasul, berarti ketahuan siapa yang agamanya agama setan, kan gitu. Nah sekarang jawab, siapa Paulus sang pendiri Kristen ini menurut Yesus? Silakan. Apa yang Lukas tulis itu mereka adalah murid-murid Yesus selama 3 tahun mengikuti Yesus dalam masa Yesus ada di sini dan memberitakan Injil. Jadi apa yang diterima dan ditulis oleh murid-muridnya itu langsung dari Yesus, bukan seperti Muhammad. Ya, dikasih tahu sama Jibril, nggak jelas Jibril itu siapa. Ya, entahlah malaikat surga atau penghuni gua Hira, nggak tahu. Ya, kalau itu penghuni gua Hira berarti iblis. Ya, tapi kalau Injil yang ditulis oleh Lukas terima langsung dari Yesus Kristus, bukan seperti Muhammad perantara. Kan ya? Jadi beda. Ya. Wahyu yang diterima oleh Muhammad di dalam gua Hira itu beda dengan Injil yang ditulis oleh Lukas. Karena itu Lukas terima langsung dari Yesus. Kan itu. Nggak bisa gitu dong. Saya kan tanya tentang Yesus. Yesus kan nggak bisu. Kan Yesus memberitakan Injil, kata dia. Nah, dan Yesus menurut cerita daripada pengarang Yohanes dikatakan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana firman yang Yesus terima tentang kerasulan Paulus? Tunjukkan. Ya tahu, supaya bisa kita tahu Paulus itu benar adalah seorang rasul. Kan kalian sudah mengakui
Yesus itu adalah seorang Tuhan yang datang berupa bentukan Tuhan manusia, mengajarkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, mengajarkan jalan keselamatan dan hidup. Dan kemudian perilaku kalian dalam beragama sesuai dengan instruksi seseorang yang bernama Paulus, yang kalian sebut sebagai rasul, pinjam kali kata dari Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, siapa Paulus menurut Yesus? Kok susah kali kalian jawab? Kamu tahu diri. Kamu tahu diri di sini. Saya sudah jawab, nggak usah lu kejar-kejar. Saudara saya sudah jawab di atas. Tapi lu masih bertanya hal yang sama. Kayak orang tolol saja. Yang saya tanyakan pengajaran Yesus, bukan pengajaran Lukas, ya kan? Sementara yang kamu ceritakan itu kan kisah para rasul. Nah, itu kan bukan perkataan Yesus, bukan pengajaran Yesus, kisah para rasul itu, ya kan? Hanya tulisan Lukas, asistennya Paulus. Yang saya tanya tentang pengajaran Yesus yang adalah guru dan bahkan Tuhan. Apakah sosok Tuhanmu lupa mengabarkan tentang rasulmu Paulus? Atau gimana ceritanya? Atau jangan-jangan ini cuma klaim Paulus aja sendiri, bahwa dia adalah nabi, bahwa dia adalah rasul? Ayo, dijawab dong. Ini adalah hal mendasar di dalam imanmu. Kalau Kristen itu adalah agama benar dari Allah, jangan dari Allah deh, dari Yesus. Kalau ajaran Kristen itu benar dari Yesus, maka sudah pasti Yesus pernah mengajarkan tentang kerasulan seseorang bernama Paulus. Nah, sekarang tunjukkan satu ayat aja di mana Yesus mengajarkan tentang akan datangnya sosok bernama Paulus yang menjadi rasul. Ada nggak? Pengarang lu bilang. Karena Muhammad mengarang Koranmu, sehingga lu pikir Injil itu dikarang. Begitu. Jangan samakan dengan Koranmu dengan Alkitab kami ya. Koranmu itu ada setelah 600 tahun kemudian. Tapi kalau Alkitab kami ada sejak abad pertama. Dengar dan camkan. Kalau Koranmu ada 600 tahun setelah Alkitab ada. Ya. Jadi jangan samakan Koranmu dengan Alkitab kami, Pak. Karena beda. Bagai bumi dan langit. Sama seperti nabi-nabi Yahudi yang kalian akui di dalam Koranmu, ya, dengan Muhammad itu beda jauh, bagai bumi dan langit. Paham? Karena orang-orang Yahudi yang menjadi nabi dipilih langsung oleh Allah pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Muhammad dipilih oleh Jibril, penghuni Gua Hira. Saya sedang tidak ingin menghujat, dan memang saya tidak cocok untuk menghujat. Itu bukan jurusan saya. Saya hanya penginjil jalanan, ya, sebagai materi awal untuk menerapi orang-orang yang tidak sadar tentang imannya. Seperti ini cara saya. Kalian menuhankan Yesus berkat pengajaran Paulus, iya kan? Kalian melanggar semua ajaran Yesus berkat pengajaran Paulus. Dengan kata lain, Paulus pangkatnya lebih tinggi dari Yesus. Dengan demikian muncul pertanyaan, siapa Paulus ini menurut Yesus? Jawab. Pengajaran Yesus semua ada di dalam Injil, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil itu adalah pengajaran Yesus. Apa yang ditulis oleh keempat murid Tuhan Yesus adalah berasal dari Yesus. Jadi kalau kamu bertanya tentang pengajaran Yesus, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah pengajaran Yesus selama 3 tahun sebelum dia disiksa, mati, bangkit dan naik kembali ke surga, ke tempat asalnya, ya. Kalau kamu bertanya pengajaran Yesus adalah keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya.
Jadi kalau Anda tidak mau dicubit, jangan pernah cubit orang. Ya, kalau Anda berada di rumah orang, menjaga tata sopan Anda. Camkan itu. Kalau Anda mau mencari pengajaran Yesus, ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu adalah pengajaran Yesus. Camkan itu. Justru itu, makanya saya tanya. Kan kamu katakan 4 Injil itu adalah tulisan murid Yesus. Berarti mereka menulis tentang pengajaran Yesus, kan gitu ya. Nah sekarang saya tanya, di dalam pengajaran Yesus, adakah dia mengajarkan tentang datangnya seorang rasul bernama Paulus? Adakah? Adakah? Atau enggak ada? Ada enggak ada? Atau memang enggak ada? Kalau enggak ada, ngaku aja enggak ada gitu. Nggak usah melintir ke sana kemari, berkelit ke sana kemari. Ferguson aja udah nyunsep tuh. Enggak ada lagi nongol. Apalagi si Joshua. Ayo Mbak, semangat. Silakan keluar. Ya. Karena grup ini tidak cocok buat kamu. Ya. Tidak cocok untuk manusia jalanan seperti Anda. Silakan keluar. Out. Loh, saya kan tamu di sini, kok disuruh keluar gimana sih? Ya, di sini kan banyak pendeta, banyak penginjil, banyak penghujat, tapi memang rata-rata isi grup ini penghujat. Kenapa saya bertanya hal ini? Karena ini adalah hal mendasar di dalam iman Kristen. Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus, Paulus. Yang mengajarkan kalian makan babi, Paulus. Yang mengajarkan kalian menyembah 3 esensi Tuhan, pribadi Tuhan, Paulus. Yang mengajarkan kalian ibadah hari Minggu, Paulus. Yang mengajarkan kalian jangan bersunat, Paulus. Semua yang diajarkan oleh Yesus dibatalkan oleh Paulus. Berarti kalian pengikut Paulus, tapi bawa-bawa nama Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa Paulus ini menurut Yesus? Kan pertanyaan saya sangat sederhana. Kenapa kalian pada kabur dan bahkan mengusir saya dari sini? Gitu loh. Kalau saya tidak menginjili kalian, berarti saya membiarkan kalian tersesat. Kan gitu. Sementara Yesus mengajarkan di dalam warta yang diberitakan oleh Matius. Ya, Matius 5 kan gitu. Menurut Matius ya. Tapi bukan yang Matius pemungut cukai ya, tapi pengarang Matius maksud saya. Seorang yang menuliskan yang kemudian tulisannya diberi label Matius gitu. Bab 5. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun atau mengajarkan kepada orang lain, meskipun yang paling terkecil dari hukum Torah, akan mendapatkan upah neraka. Nah, di ayat 18-nya Yesus mengatakan, 19-nya Yesus mengatakan, dan barang siapa yang mengajarkan dan barang siapa yang melakukan dan kemudian mengajarkan tentang hukum Torah kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam surga. Nah, saya mau mendapatkan tempat tertinggi di dalam surga. Makanya saya menginjili kalian. Barang siapa yang melakukan, apalagi mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Allah. Itu ada tertulis di dalam pewartaan dari seorang yang menulis, yang kemudian tulisannya, karya tulisnya disebut dengan tulisan Matius. Gitu loh. Makanya muncul pertanyaan, siapa Paulus pendiri Kristen ini menurut Yesus? Jawab dong. Belum apa-apa udah salto. Udah salto-salto. Kelihatan kamu gak becus atau gak mampu menerima tantangan dari saya, topik atau tema dari saya bahwa Islam itu agama setan. Makanya langsung kamu salto-salto, ya kan? Orang lain dan penonton-penonton channel YouTube kamu itu bisa menilai dan melihat sendiri. Kalau kamu tuh sekarang lagi salto-salto.
Kalau Kristen dituduh sebagai agama setan, itu pasti fitnah keji yang keluar dari mulut najis, pemakan remah di bawah meja Israel, contohnya mulutmu. Nah, itu pasti fitnah keji yang keluar dari mulut najis, jihadis badut. Ya, seperti kamu itu. Tetapi kalau Islam adalah agama setan, itu fakta. Bukan menghujat, fakta. Karena kita semua tahu bahwa penganut dari agama Islam itu bukan hanya manusia, tetapi juga jin. Kita semua tahu kan jin itu dari golongan iblis, ya kan? Makanya ada jin sholat, jin tomang, jin wudhu, jin toa, jin masjid, ya. Pokoknya banyak lah jinnya. Kalau Kristen dituduh sebagai agama setan, itu pasti cuma fitnah. Karena tidak ada penganutnya itu iblis, dajjal, jin tomang, jin toa, jin sholat, jin apalah. Jin wudhu, itu nggak ada. Kalau Islam jelas ada. Bahkan janahnya pun diisi oleh jin dari golongan iblis. Nah, itulah jin Islam. Jin Islam dari golongan iblis bertengger, bersantai-santai bersama 72 bidadari, meminum kamar yang tidak memabukkan. Nah, ini artinya apa? Artinya Allah berkonspirasi dengan iblis untuk menciptakan suatu agama baru, yaitu agama setan. Ya, agama Islam itu agama setan. Konspirasi ini adalah menggabungkan, mengkombinasi antara agama samawi dan agama pagan. Makanya ada ritual-ritual penyembahan berhala, contohnya mencium batu bisa nebus dosa, minum kencing onta, memakai simbol bulan bintang sebagai rumah ibadah, sujud di depan pantat. Nah, itu kan semua ritual-ritual berhala. Nah, kalau kamu bilang Kristen adalah agama setan, itu tuduhan. Karena Kristen itu tidak diperuntukkan untuk iblis, hanya untuk makhluknya yang suci, yaitu manusia. Nah, kalau Islam katanya rahmatil alamin, agama untuk segala makhluk. Pernah kamu memberikan dakwah kepada cacing, virus corona, atau pohon, kalajengking, kelabang? Pernah kamu berdakwah atau ceramah sama jin tomang, jin sholat, jin toa, jin wudhu? Nggak pernah kan? Nah, jadi kesimpulannya, Islam itu sebenarnya tidak rahmatil alamin, tapi lebih cocok sebagai agama setan yang dianut oleh jin dari golongan iblis, dianut juga oleh wewe gombel, kuntilanak, dan lain sebagainya. Nah, itulah mereka Islam. Yesus konon pernah berkata gini di dalam Yohanes 12 ayat 44. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, sesungguhnya dia itu bukan percaya kepadaku. Itu kata Yesus. Saya ulang ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, sesungguhnya dia itu tidak percaya, bukan percaya kepadaku, melainkan kepada Tuhanku yang telah mengutus aku. Itu perkataan Yesus dalam Yohanes 12 ayat 44. Nah, pada ayat ini jelas Yesus berkata dirinya adalah seorang utusan Tuhan. Lanjut, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 ya, ada tulisan pengarang Yohanes ya, yang mengatakan gini, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan. Nah, jadi dikatakan bahwa setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia yang datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Jadi yang mengaku Yesus bukan Tuhan, melainkan seorang manusia, maka hal atau perkara tersebut berasal dari Allah. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam mengakui Isa itu adalah utusan Allah, Yesus itu adalah Rasulullah, Yesus itu adalah Nabiullah. Jadi bagaimana mungkin Islam itu disebut sebagai setan? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, siapa Paulus yang memerintahkan kalian menyembah manusia bernama Yesus yang adalah utusan?
menurut pengajaran Yesus? Jawab aja, nggak usah mutar-mutar. Kamu nih manusia sangat bego, ya. Tolol, buta huruf seperti nabimu. Tahu nggak? Tolol, bego, buta huruf seperti nabimu. Ya. Saya sudah jelaskan di atas. Rupanya kamu ini tidak mendengar penjelasan saya di atas tentang bagaimana Paulus sebelum menjadi Paulus dia bertobat. Ya. Sebelum Paulus menjadi Paulus itu dia namanya Saulus. Ya. Dulu itu dia jahat seperti Islam. Ya, suka membunuh orang-orang Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang ya suka membunuh? Islam suka membunuh, pembunuh diri di gereja, ya, dengan cara begitu membunuh orang-orang Kristen, merusak fasilitas, sama seperti Paulus dulu, ya, sebelum dia bertobat, dia adalah Saulus. Dalam perjalanannya mau ke Damstik untuk membunuh orang-orang Kristen di Damstik, dalam perjalanan itulah Yesus menangkap dia. Saat Yesus mendekati dia memanggil, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau yang aku aniaya? Aku Yesus yang kau aniaya. Maksud Yesus adalah bukan dia yang dianiaya, tapi orang-orang Kristen yang Paulus aniaya. Sama saja dia menganiaya Yesus. Ya. Saat itulah Paulus buta. Ya, Paulus buta. Ada seorang ya yang juga takut akan Tuhan. Namanya Ananias. Yesus menyuruh Ananias datang kepada Saulus dan berdoa dalam nama Yesus. Akhirnya Saulus melihat. Dan pada saat itulah kerasulan Paulus diberikan oleh Yesus langsung dan mengubah Saulus menjadi Paulus. Ya. Jadi tidak perlu harus Saulus itu harus ada tertulis di dalam Injil. Yesus punya cara sendiri untuk menyelamatkan orang. Sama seperti sekarang, banyak orang Islam bertobat, baik saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Cara Yesus menunjukkan dirinya kepada orang-orang Muslim sehingga mereka bertobat. Ya, itu penjelasan saya. Jadi tidak perlu harus ada nubuatan tentang Rasul Paulus ada di dalam Injil. Itu beda cerita. Ya, beda cerita. Jadi tidak usah lagi lu bertanya pertanyaan sampah. Kalau kaitannya dengan Saulus, Paulus, itu materi pembelajaran anak didik saya. Itu materi yang paling terendah di antara seluruh pembelajaran Kristolog. Saya tahu siapa Paulus, siapa Saulus, ngerti saya, ngerti. Akan tetapi pertanyaan saya itu bukan mengenai Paulus dalam arti kata perspektif pandangan saya, pandangan kamu, pandangan gereja, pandangan penulis kitab kanonik, tetapi menurut pandangan Yesus, kan gitu. Nah, satu hal yang perlu Mbak ini pahami dengan baik. Gini loh Mbak, di dalam kitab Mbak 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh, ingat, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bukan Tuhan, maka roh tersebut berasal dari Allah. Nah, saya mengaku, mengimani, meyakini Yesus itu datang sebagai manusia, sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, apalagi sebagai kodok. Maka menurut ayat ini, roh saya itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah.
setiap manusia atau setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, bukan datang sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, maka roh tersebut, maka manusia tersebut yang mengaku tersebut, itu rohnya berasal dari Allah. Itu di kitab Anda loh dikatakan seperti itu. Nah, kalau orang Kristen, menurut pengakuan Paulus, pendiri Kristen, di dalam Roma 3 ayat 7, atau Roma 7 ayat 3, maaf saya lupa, kebalik ayatnya. Ya, dan juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani oleh hatinya dengan sepenuh hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu menurut pendiri Kristen. Tapi menurut 1 Yohanes 4 ayat 2, barang siapa ya yang mengakui, yang mengenal, yang mengimani bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, maka dia berasal dari Allah. Nah, kalau bukan berasal dari Allah, berarti berasal dari setan. Nah, Anda tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, tetapi Anda mengakui Yesus itu adalah Bapa yang datang, inkarnasi, berubah wujud, dibentuk, ya, menjadi manusia. Berarti menurut Anda Yesus itu adalah Tuhan. Sementara dalil dalam kitabmu mengatakan setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan loh, maka roh tersebut atau manusia tersebut atau yang mengaku tersebut sungguh berasal dari Allah. Berarti saya berasal dari Allah, Anda berasal dari setan. Gitu loh Mbak. Makanya muncul pertanyaan, siapa Paulus menurut Yesus? Dan kalian semua tidak ada yang mampu menjawabnya. Sedih rasanya. Kalau kamu mau menginjil di sini tempat bukan tempatmu. Karena kami tidak menerima Injilmu. Karena kami punya Injil sendiri. Bagi kami di luar Injil yang telah kami imani. Ingat, saya ingatkan lagi, bagi kami di luar Alkitab, Injil yang kami imani, ya, itu adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada kebenaran. Ya, di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Jadi Anda nggak usah repot-repot menginjil di sini. Kami tidak butuh. Tidak butuh. Ya. Nggak usah banyak cencong, Mbak. Saya kan menginjili menggunakan kitab Mbak sendiri ya kan. Saya membacakan Yohanes, membacakan Roma, membacakan Korintus. Kok ada Injil lain? Ya, kalau misalnya Anda tidak mampu menjawab, ya sudah, lambaikan tangan aja. Kayak Ferguson tuh kabur. Joshua kabur, Mbak aja ini yang pede berdiri di sini, padahal tidak memberikan jawaban apa-apa. Pertanyaan saya kan simpel, siapa Paulus yang telah berani mendirikan agama Kristen di mata Yesus yang mengajarkan hukum Torah kepada Bani Israel? Itu loh pertanyaan saya. Kenapa Mbak ini histeris dan keluar-keluar sendiri? Fokus pada pertanyaan. Kalau nggak sanggup menjawab, ya katakan aja nggak sanggup menjawab. Atau kalau ingin jujur bahwa Yesus memang nggak mengenal Paulus, udah selesai. Supaya terjawab sudah tuduhan Ferguson, siapa sebenarnya agama yang berasal dari setan. Kan gitu Mbak. Pada saat dia berbicara di situ begitu, dia ada di mana? Di dunia. Dia hidup sebagai apa? Manusia. Ya? Anda jangan comot-comot satu ayat hanya untuk menjatuhkan kami. Anda pikir Anda comot satu ayat terus mau menjatuhkan kami? Enggak. Ada ribuan ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan.
Yesus itu Allah. Salah satunya Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau Anda mencomot-comot ayat seperti iblis, pekerjaan iblis adalah pencomot-comot ayat. Untuk apa? Untuk menggoda iman pengikut Yesus. Kami gak mampan. Kalau kamu comot ayat, gak akan mampan, gak akan tergoda, gak akan ngaruh. Kan iman kami terlalu kuat untuk kau pengaruhi. Kalau kamu mau menginjil, ya bawa Injilmu itu di jalanan, karena itu tempatnya, ya bukan di sini tempatnya. Terlalu suci grup ini untuk lo memberitakan Injil lo. Tahu? Artinya kalau grup ini terlalu suci, tidak layak lo Injil di sini, karena lo pantasnya Injilin di jalanan. Itu tempatnya cocok, ya. Jadi lo jangan jadi iblis di sini untuk mempengaruhi kami, cuma-cuma ayat satu ayat terus mau mempengaruhi kami. Nggak akan pernah. Iya, justru karena Yesus mengaku guru, berarti dia adalah pengajar. Iya toh? Sebagai pengajar, berarti dia punya kurikulum pembelajaran. Sebagai orang yang memiliki kurikulum pembelajaran, tentu dia mengajar berbentuk sub-sub materi. Ada kisi-kisi, ada kesimpulan, ada materi-materi, ada substansi dari pengajaran beliau. Makanya saya bertanya, sebagai guru, adakah Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus? Anda mengatakan saya comot satu ayat. Ya sudah, kalau gitu silakan baca kitab Anda keseluruhan, dari kitabnya agama Yahudi yang kalian ambil, kitab Kejadian, sampai kepada kitabnya orang Yunani yang kalian ambil, kitab Wahyu. Silakan Anda baca. Ada nggak di antara ayat-ayat itu Yesus menjelaskan tentang kerasulan Paulus? Kalau ada, coba Anda tunjukkan di mana Yesus mengajarkan itu. Silakan. Kamu itu seorang penghujat kelas kakap. Pakai nggak ngaku lagi. Kamu melantik Muhammad sebagai nabi, itu suatu penghinaan dan pelecehan terhadap kata Nevi'im yang kamu curi dari bahasa Ibrani. Apalagi sampai melantik Allah sebagai Tuhan yang sama yang disembah oleh Musa, Daud, dan nabi-nabi sebelumnya, bahkan diajarkan oleh perjanjian lama. Itu suatu fitnah keji yang keluar dari mulutmu itu memakan remah. Sadar nggak kamu kalau penghujat? Pakai nggak ngaku. Orang seperti Muhammad yang gila, buta huruf, tukang kawin, nyandar hidup sama tante-tante kaya, janda tua kaya, lalu akhlaknya seperti itu, mau apa-apa berdasarkan syahwat yang ngarang-ngarang ayat, kamu lantik sebagai nabi. Dia disebut manusia aja belum tentu pantas, lalu kamu lantik dia sebagai nabi. Itu suatu penghujatan besar terhadap kata Nevi'im yang kamu curi dari bahasa Ibrani. Jadi kamu itu sebenarnya penghujat, gitu loh. Siapa Paulus menurut guru Yesus? Katanya Yesus itu panutan kalian. Katanya Yesus itu adalah seorang guru. Katanya Yesus itu adalah seorang yang suci. Bahkan katanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, silakan semua titel kamu berikan pada Yesus. Pertanyaan saya sederhana sekali. Siapa Paulus yang berani-beraninya mendirikan agama Kristen menurut Yesus? Itu aja kok. Ya. Pertanyaan saya simpel. Terus kenapa kalian kepanasan, histeris? Apa ada yang salah dari pertanyaan saya? Sebagai penginjil jalanan, materi yang saya sajikan memang harus menguji kebenaran dan keberanian kalian untuk jujur terhadap iman kalian. Seorang rasul adalah orang yang pasti benar, mutlak adanya. Nah sekarang, bagaimana mungkin kamu mendudukkan seorang Paulus menjadi rasul dengan mengambil kata rasul dari Al-Quran?
Sementara tidak ada pengajaran yang bisa kalian tampilkan tentang pengajaran sosok Tuhan bernama Yesus yang kalian tuhankan, tentang kerasulan Paulus. Coba, ini saya tidak sedang menghujat. Kalau Anda mengatakan saya menghujat, silakan. Ini saya sedang menginjili Anda. Apa yang Anda lakukan di dalam keseharian kalian, di dalam kehidupan beragama, semua tidak berlandaskan atas pengajaran Yesus, tapi semua berlandaskan atas pengajaran Paulus. Maka wajar kemudian saya sebagai penjaga kitabullah bertanya kepada Anda semua sang penghujat-penghujat ini. Siapa Paulus menurut Yesus? Itu aja, jawab, singkat, padat, nggak usah terlalu bertele-tele. Silakan. Aku mau tanya deh, dibandingkan dengan ke-12 murid Tuhan Yesus, ya, dibandingkan dengan ke-12 murid Tuhan Yesus, kok kalian Islam selalu membawa-bawa Paulus? Kenapa? Ya, saya perlu tahu deh. Bahkan mungkin saudara-saudara saya di grup ini, mereka ingin tahu kenapa orang Islam selalu membawa-bawa Paulus. Sedikit-sedikit Paulus, katanya sedikit-sedikit kami ini umat Paulus. Ya, kalau kami tidak mau menjadi umat dari seorang rasul atau seorang nabi. Bisa saja kami menjadi umatnya Abraham, mungkin juga kami bisa menjadi umatnya Ishak, Yakob. Tapi kami tidak mau karena mereka hanya cuma seorang nabi. Nabi itu tidak bisa menyelamatkan orang. Apalagi Paulus. Paulus itu cuma seorang rasul yang tidak bisa menyelamatkan. Dianya saja diselamatkan oleh Yesus. Bagaimana dia bisa selamatin kami? Karena itu kami tidak mau menjadi umat siapa-siapa. Kami hanya mau menjadi umat Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya? Kembali ke pertanyaan awal. Kenapa orang Islam selalu membawa-bawa Paulus dalam setiap debat? Enggak Ustadz. Ya, kenapa? Ada apa dengan Paulus? Apa hubungan Paulus dengan orang Islam? Baik, Anda bukan menjawab, malah mengajukan pertanyaan. Tapi tidak apa-apa, sebagai penginjil adalah kewajiban saya untuk menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman Kristen yang dalam keadaan galau atau dalam keadaan kebingungan. Tentang Paulus ini, kenapa umat Islam itu selalu membahas tentang Paulus? Sementara umat Islam juga tahu bahwa murid Yesus itu ada 12 orang. Jadi gini, murid Yesus memang ada 12 orang. Nah, di antara ke-12 orang itu tidak ada di antara mereka yang dengan terang-terangan mendirikan agama, kan gitu ya, membentuk sebuah akidah yang bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Paulus. Sementara Paulus itu berbeda. Dialah yang mendirikan ajaran agama Kristen. Ya. Meskipun ya, agama Kristen itu kemudian kita ketahui berasal dari agama politeisme atau ajaran agama yang memang sudah ada jauh sebelum Masehi yang dianut oleh Romawi dan Yunani. Namun paling tidak pada masa penjajahan Kekaisaran Romawi terhadap tanah Yudea dan Galilea, Pauluslah yang berjasa mendirikan sebuah sekte agama baru bernama Kristen, meskipun konsepnya sama dengan ajaran mitologi yang lain. Nah, kenapa itu bisa saya katakan? Karena terbukti memang di dalam kitabmu ada seperti itu. Contoh, di dalam Galatia 6 ayat 11. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Paulus ngaku kan? Jadi wajar ketika kalian kelimpungan ketika saya tanyai, siapa Paulus menurut Yesus? Tidak akan ada pernah di antara kalian yang mampu menjawab dengan jujur. Kenapa? Karena pengajaran tentang Kristen itu adalah pengajaran yang dituliskan oleh Paulus dengan tangannya sendiri. Di Galatia 2 ayat 18 dikatakan gini, karena
jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Nah, Paulus itu jelas berkata bahwa dialah yang menciptakan ajaran Trinitas Kristen untuk membayar hutang kepada orang Yunani. Apakah itu fitnah? Bukan. Kalau bukan fitnah berarti ada ayatnya. Ada. Dalilnya tertulis di mana? Roma 1 ayat berapa? 14. Itu aja. Ayat 15 juga. Apa bunyinya? Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Karena itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Dengar ya, Paulus ingin memberitakan Injil kepada orang yang ada di Roma. Sementara Yesus di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6 berpesan kepada murid-muridnya, ke-12 muridnya, agar jangan keluar ke bangsa lain, tetapi hanya kepada suku-suku yang menjadi suku dari Bani Israel, dari domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi Paulus dengan mengajarkan ajaran, dengan merasa berhutang budi kepada orang Yunani, dia mengajarkan sebuah ajaran Helenisme Stoa modern bernama Kristen kepada Roma. Sehingga apa yang terjadi pada saat sekarang? Roma menjadi pusat ajaran daripada Paulus. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 7, ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Apakah aku berbuat salah, kata Paulus, jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Apakah masih kurang? Masih ada. 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah, kata Paulus, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Masih kurang? Tidak. Yes, Paulus terus aja menggiring opini, menggiring doktrin dengan mengatakan, tetapi jika kebesaran Allah oleh kebohonganku, oleh dustaku, oleh tipuanku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang pendosa? Ingat, di awal tadi saya sudah membacakan kepada Anda bahwa Paulus menuliskan tentang kekristenan, tentang 3 Tuhan, tentang Yesus Tuhan, tentang Yesus itu adalah jelmaan Hasem, dan seterusnya. Dia menulisnya dengan berdasarkan huruf-huruf besar yang ditulis kepada orang-orang yang ada di Roma. Kemudian orang Roma memiliki misi menjadikan seluruh dunia menjadi ajaran Paulus. Lihatlah bagaimana besar huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Berarti apa yang kamu imani? Ibadah minggu, makan babi, tidak sunat, menyembah Yesus dan seterusnya, semua berasal dari tulisan Paulus. Lalu siapa Paulus ini menurut Yesus? Anda semua pelangak-pelongok, nggak bisa menjawab. Ayo. Atau Anda sudah menemukan ada dalil di mana Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Silakan Anda tampilkan. Saya sabar menunggu.